Bongkar sejarah kedekatan Arya Sinulinga dengan Anies, pantas benci Ahok. Ditulis oleh Jaya Wijaya. Harus kita akui kalau keturunan Tionghoa adalah orang-orang yang pintar dalam berjualan. Kepintaran mereka bukan hanya masalah jual-menjual barang, tapi bagaimana mengembangkan bisnis mereka dan menjaga relasi dengan orang-orang yang diperlukan. Tapi jangan pernah batasi bahwa jualan itu hanya sebatas jualan barang. Kita juga bisa menjual layanan. Bandingkan pelayanan bank BUMN seperti BRI dibandingkan dengan BCA yang dikuasai oleh Cukong. Mohon maaf ya guys, penulis harus bilang bagai langit dan bumi. Sekali lagi maaf karena penulis nasabah dua bank tersebut. Lalu apalagi? Jualan agama. Kita punya Ustadz Felix Kwetiau yang adalah keturunan Tionghoa. Jualan agama Felix di media sosial paling laris dibandingkan Ustadz lainnya. Ini pernah ada penelitian bahwa selain follower, postingan-postingan Felix adalah yang paling banyak diikuti, diposting ulang dan dibahas. Kehebatan keturunan Tionghoa dalam bisnis karena sikap mereka yang fleksibel dan cepat beradaptasi dengan kondisi apapun. Pada era Orde Baru, di mana diskriminasi terhadap etnis Tionghoa begitu marak, tapi pada saat yang sama banyak pebisnis Tionghoa yang mencapai puncak kejayaannya. Bahkan karena saking fleksibel, pindah agama termasuk jalan yang akan ditempuh sebagian keturunan Tionghoa demi mengembangkan bisnisnya. Deddy Corbuzier contohnya, raja podcast di Indonesia yang harus kita akui pengaruhnya di dunia media sosial saat ini begitu besar. Lalu ada bos JNE dan masih banyak lagi. Pebisnis Tionghoa yang mencapai puncak pada era Soeharto, salah satunya adalah Haritanu. Saat diskriminasi terhadap etnis Tionghoa marak, Haritanu malah nasib kebalikannya. Beliau melakukan relasi hingga ke puncak kekuasaan pada era itu, yaitu Soeharto, melalui anaknya Bambang Trihatmojo. Kedekatan tersebut semakin retak setelah rezim silih berganti dan berbagai sengketa rebutan hak milik pun terjadi antara Haritanu melawan anak-anak Soeharto. Ya, itulah bukti fleksibel beliau sebagai keturunan Tionghoa. Pada tahun 2014, Partai Perindo milik Haritanu mendukung Prabowo. Lalu pada tahun 2017 mereka deklarasi mendukung Anies dan melawan Ahok yang sama-sama keturunan Tionghoa. Pada tahun 2019 Perindo balik arah dan mendukung Jokowi. Ini panjang ceritanya dan termasuk ke dalam strategi Jokowi memecah koalisi Prabowo sejak awal menjadi presiden pada 2014. Pada tahun 2019 Perindo mengirim Arya Sinulinga sebagai tim sukses untuk pemenangan Jokowi. Hal ini karena kedekatan beliau dengan Erick Thohir yang merupakan ketua tim sukses Jokowi saat itu. Maka ketika Jokowi menang, Arya diangkat menjadi staf sus Erick Thohir. Hingga Agustus 2019, Arya masih tercatat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perindo. Jadi selain sebagai staf sus Menteri BUMN, Arya adalah komisaris PT Telkom. Jadi sampai di sini bisa dibilang Arya lahir dari rahim Partai Oportunis Perindo. Karena berasal dari Perindo yang mendukung Anies, Arya Sinulinga sangat akrab dengan Anies. Bisa terlihat di foto yang menjadi ilustrasi artikel ini. Oleh karena itu, ketika perseteruan dengan Ahok, banyak kadrun ikut serta membuli Ahok dan mendukung Arya. Selain karena sama-sama pendukung Anies, Arya dan kadrun juga sama-sama pembenci Ahok. Para pendukung Erick Thohir juga turut serta menyerang Ahok. Lalu siapa yang membela Ahok? Penulisnya simpel aja. Sebenarnya yang dilakukan Ahok mengungkap kontrak-kontrak janggal di BUMN akan membuat publik tahu bagaimana kondisi BUMN yang adalah milik negara untuk kepentingan rakyat. Potensi akan terjadinya korupsi wajib diketahui masyarakat karena korupsi adalah musuh bersama masyarakat. Sangat aneh ketika Arya bilang kalau yang Ahok bicarakan sudah dibahas Erick Thohir sehingga tidak perlu dibicarakan lagi. Kalau sudah dibahas, kenapa harus heboh saat Ahok mengungkap ke publik? Seluruh publik harus tahu apa yang terjadi dengan perusahaan BUMN. Itu perusahaan bukan milik nenek moyang Erick atau Arya sehingga hanya boleh diketahui oleh lingkaran kekuasaan mereka. Milik negara artinya digunakan untuk kepentingan rakyat. Kalau sudah diberitahu ke publik, adalah fakta bahwa Ahok menyampaikan ke publik jauh lebih lugas sehingga banyak yang paham sekaligus kepanasan. Bukan menggunakan bahasa-bahasa politik pencitraan. Arya seharusnya terima kasih kepada Ahok. Komunikasi kepada publik ini yang saat ini jadi kekurangan pemerintah dan Menteri era Jokowi. Masa Erick boleh ngomong soal toilet tapi Ahok dilarang bicara kondisi BUMN terkait kontrak-kontrak janggal yang berpotensi jadi ladang korupsi? Lebih penting mana, toilet atau masalah korupsi? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Segini biaya gelar MotoGP di Mandalika, Anies pasti tiarap ditanya FIA Formula E. Ditulis oleh Syardi.
Sudah siap hadapi euforia MotoGP? Tes pramusim akan dimulai Februari dan balapan MotoGP akan berlangsung bulan Maret nanti. Dipastikan euforianya akan mencapai titik tertinggi karena faktor first time after many years. Ini adalah kali pertama Indonesia jadi tuan rumah MotoGP setelah tahun 1997 lalu. Sesuatu yang pertama kali memang selalu menarik dan istimewa. Dipastikan acara akan sangat meriah, penonton membludak. Sayang aja masih pandemi, kalau tidak Lombok bakal kebanjiran turis domestik dan asing. Putaran ekonomi bakal deras dan kencang. Kali ini kita bahas sedikit soal komitmen fee. Sebagai info, pada saat event WSBK pada 19-21 November lalu, pemerintah membayar fee kepada Dorna Sports sebesar 49 miliar rupiah. Komitmen fee, dari namanya saja sudah ketahuan, ada unsur komitmen. Uang tersebut adalah tanda jadi sekaligus bentuk komitmen dan keseriusan. Ini wajar. Dengan komitmen fee tersebut, tuan rumah akan melakukan yang terbaik karena sudah keluar modal sejak awal. Meski tidak selalu seperti itu, misalnya Formula E. Nanti kita bahas balapan tidak jelas ini. Nah, bagaimana dengan komitmen fee untuk menggelar MotoGP? Indonesia diketahui harus membayar biaya sekitar 9 juta euro untuk bisa menjadi tuan rumah. Dibayarkan kepada Dorna Sport yang merupakan perusahaan induk MotoGP yang memberikan hak kepada promotor untuk menggelar MotoGP dan WSBK. Hal itu disampaikan Indonesia Tourism Development and Corporation atau ITDC yang membawahi Mandalika Grand Prix Association atau MGPA selaku promotor MotoGP di Indonesia. Angka ini kemudian dipertegas oleh Gubernur NTB Zulkifli Mansyah yang menyebutkan harga sekitar 143 miliar rupiah. Presiden bilang jangan lihat hitung-hitungan atau kalkulasi dari segi finansial, tapi dampak untuk branding negara itu penting. Dengan Mandalika Global Reach bisa lebih dari 200 juta euro, kata dia. Ini saya setuju sekali, branding itu penting sekali, bahkan harus jadi prioritas. Branding kadang butuh biaya besar, dan return kadang tidak sebanding. Tapi, kalau bicara branding untuk pariwisata Lombok, maka ini sangat murah. Sekali branding berhasil, seterusnya sudah gampang. Bali contohnya. Bali tidak perlu lagi dipromosikan karena seluruh dunia kenal Bali, dan orang-orang secara otomatis mempromosikan di media sosial. Brand Bali sudah sangat kuat. Lombok sedang menuju ke sana, meski harus sabar sekitar 5 tahun lagi, menurut perhitungan saya. Benar kata Pak Jokowi, kalau dikit-dikit kalkulasi untung rugi, ya gak bakal jalan konsep branding awareness-nya. Saya lebih setuju kalau promosi pariwisata Indonesia lebih menitik beratkan pada ikatan emosional, misalnya melalui film, klip musik video, acara internasional dan event olahraga besar seperti MotoGP ini. Contoh mudah buat pembaca, kenal Pulau Khao Ping Kan di Thailand? Saya yakin hampir semua bakal menjawab tidak tahu. Pulau ini kemudian diganti nama jadi James Bond Island. Saat tahun 1974, pulau ini muncul di film James Bond. Seketika kalian jadi teringat, pulau ini jadi tempat wisata andalan.